Assalamualaikum. Semuanya silakan berdiri. Wahidun. Satu, Isnani. dua, Salah satun. tiga, Arba'atun. empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi anak-anakku di pelajaran Al-Islam. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sebelum Pak Fajar mulai pelajaran, Pak Fajar mau absen dulu. Barangkali dari kelas 4D ini nanti ada yang tidak masuk barangkali. Coba Pak Fajar absen satu persatu. Yang Pak Fajar panggil namanya silakan tunjuk jari ya. Yang pertama, Abid Akila. Hadir, bilang hadir. Aska Alifiandra. Sakit? Oh ya sakit, Mbak Azalia ya. Mas Danis. Faustana bin Julisio. Melita. Hanya satu ya yang tidak hadir, Mbak siapa? Mbak Azalia. Karena Mbak Azalia sedang sakit, mari kita doakan semoga Mbak Azalia cepat sembuh dan bisa bergabung belajar di tengah-tengah kita lagi. Apa itu balik? Ayo, apa itu balik? Balik. Kemudian nanti ada juga pertanyaan, apa itu mumayyiz? Nah, mumayyiz. Kemudian tanda-tanda balik. Nah, ada yang tahu tanda-tanda balik bagi laki-laki tidak? Apa saja, yuk? Mimpi basah, terus nampak apa namanya? Rambut. Kemudian bagi perempuan kira-kira apa saja Mbak tanda-tanda balik? Menstruasi, apalagi? Apa? Berumur berapa tahun? Nih, pengertian balik bisa disimak. Balik menurut bahasa itu artinya sampai. Kemudian balik menurut istilah adalah masa ketika seseorang telah dewasa dan mulai wajib menjalankan perintah agama Islam. Nah, di mana perintah agama Islam di sini kewajibannya ada sholat, ada puasa, ada zakat, kemudian ada haji bagi yang mampu. Tanda-tanda balik. Nah, ini tanda-tanda balik itu ada dua. Satu berdasarkan ilmu agama atau dalam Islam itu ilmu fikih. Kemudian nanti ada tanda-tanda balik secara biologis, secara biologi atau secara ilmu kesehatan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih di sini ada tiga. Mimpi basah bagi laki-laki. Nah, kemudian menstruasi atau haid itu bagi anak perempuan. Yang ketiga usia 15 tahun. Nah, ini balik pada anak laki-laki. Nah, yang pertama tumbuh kumis dan jenggot. Sudah belum? Sudah belum? Belum. Suara menjadi berat, sudah belum? Nah, beberapa sudah ada ya. Beberapa mungkin 1-2 anak yang suaranya, kalau suara anak kecil kan biasanya nyaring.
Tapi kalau sudah suara berat itu suara menjadi kayak suaranya Pak Fajar ini. Selanjutnya yang ketiga, tumbuh jakun. Ada yang tahu jakun? Jakun itu ini bagi anak laki-laki. Nah, coba diraba jakunnya masing-masing. Ada belum? Nah, belum ada ya. Selanjutnya, nafsu makan meningkat. Balik pada anak perempuan. Apa saja bisa dilihat. Yang pertama, tumbuhnya payudara. Ini tidak saru ya, karena ini ilmu, ini untuk bekal kalian. Oh, seperti ini toh balik. Dan semuanya itu mengalami ya. Jadi jangan malu karena ini ilmu. Kalau tidak dengan Pak Fajar atau orang tua kalian, nanti kalian bingung kaliannya ke siapa. Malah nanti salah ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pinggul semakin membesar. Itu untuk anak perempuan. Yang ketiga, mulai menstruasi atau haid. Ini dah. Balik, mukalaf, dan mumayyiz. Ini perbedaan dari ketiganya. Balik, mukalaf, dan juga mumayyiz. Balik itu sudah dewasa, itu menurut agama Islam. Mukalaf itu sudah balik dan berakal, kemudian wajib hukum agama. Sudah balik, berakal, maka wajib sholat. Kalau orang tuanya tahu hukum agama, biasanya anak umur 7 tahun, 9 tahun belum sholat, maka boleh dengan pukul, tapi bukunya ya jangan keras-keras. Biasanya ketika anak-anak kecil kelas 2, dari kelas 1, 2 atau 3 kan biasanya sudah diajarkan mencuri perbuatan baik atau yang buruk. Nah, kalau yang sudah bisa membedakan hal seperti itu namanya mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, kewajiban setelah sholat, setelah balik. Yang pertama, ada wudhu, sholat fardu. Selanjutnya, menutup aurat. Yang ketiga, menuntut ilmu dengan semangat dan mandiri. Yang pertama, sholat fardu, sholat 5 waktu. Kalian nanti ketika sudah balik, itu maka harus wajib mengerjakan sholat berapa waktu? 5 waktu. Dan juga orang perempuan kan berbeda. Selanjutnya, menuntut ilmu dengan semangat dan mandiri. Wajib menuntut ilmu, karena ada pepatah mengatakan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu dari gendongan ketika masih kecil ilal lahdi sampai dengan liang lahat. Mulai dari kita bisa membaca berbicara, maka wajib orang untuk menuntut ilmu. Oh ya, Mas Alif, tanya apa? Oh ya, bedanya aurat laki-laki dan perempuan ya. Ada yang mau menjawab tidak? Yo, coba aurat laki-laki mana saja, yo. Mas yo. Aurat laki-laki mulai dari mana sampai mana? Dari mana? Apa namanya? Pusar. Apa nama sio? Pusar sampai, ya benar, sampai lutut atau sampai kaki. Kemudian untuk aurat perempuan ada yang sudah tahu? Apa Mas Alif aurat perempuan? Mas Alif, Mas siapa? Adi. Apa? Semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu ya Mas Alif. Benar sekali teman-temannya tadi ikut menjawab ya. Jadi aurat laki-laki itu mulai dari apa ini? Pusar sampai dengan lutut, itu auratnya laki-laki. Itu yang pertama ya Mas Alif. Kemudian yang kedua, auratnya perempuan. Ayo Mbak. Aurat perempuan itu semua anggota tubuh mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki kecuali apa ini? Muka dan yang kedua. Ada ingin bertanya lagi? Oh ya Mbak Raihana. Oh, darah haid dan darah nifas. Bagus sekali pertanyaannya. Darah haid dan darah nifas.
kalau darah haid sudah tahu semuanya ya. Ya, sudah tahu semuanya kalau darah haid. Darah haid itu darah kotor yang keluar dari perempuan itu setiap 1 bulan sekali. Itu namanya darah haid. Tuh. Pak, kenapa hanya perempuan? Ya memang itu sudah kodrat atau sudah qadarullah-nya perempuan seperti itu ya, melahirkan, haid itu seperti itu. Kemudian darah nifas, ada yang tahu tidak apa itu darah nifas? Tunjuk tangan sebelum Pak Fajar jawab. Hah? Enggak tahu, belum tahu. Nah, darah nifas adalah darah yang keluar dari seorang ibu setelah setelah melahirkan. Jadi ketika ada ibu melahirkan seorang bayi, maka pasti kurang lebih waktunya itu 30 sampai 40 hari itu akan mengeluarkan darah. Kok keluarkan darah apa tidak bahaya? Tidak, justru itu darah yang keluar itu adalah darah yang kotor, yang keluar setelah melahirkan. Kalau orang dulu itu selama 40 hari hampir, tapi karena sekarang sudah banyak obat ya, kemudian bisa rata-rata orang sekarang ya 30 hari itu sudah selesai darah nifasnya. Kesimpulannya ini, balik ini adalah masa penting dalam hidup kita. Yuk semangat belajar dan jalankan kewajiban sebagai muslim sejati. Terima kasih. Sudah ya? Oh sudah selesai. Bahkan nanti kalian buat poster tentang tanda balik bagi laki-laki dan juga perempuan. Ini yang mau kuning siapa? Kamu mana? Maju. Oh yang pink, yang kuning siapa? Maju, kamu mana? Langsung aja ya, ini jelas sekali. Ini kuning atau hijau ini? Kuningnya bagus sekali. Yang pink biasanya anak perempuan ini. Ya anak perempuan, pink. Pinknya masih ada 1, perempuan lagi. Nah, pas banget warnanya cerah-cerah ya. Nanti ini pilih yang mana? Biru. Nah, biru sisa 1 ya. Minta bantuannya Mbak, 1 anak dibagikan ke kelompoknya. Itu ada gunting, ada ini nanti di guntingnya 1 kelompok ada 2 ya. Ini untuk ayo silakan mulai. Nah, ini bagus sekali potongannya bisa di macam-macam ya. Nah, ngelem. Ada yang ngelem. Lagi. Oke. Cepet ya. Terus langsung sudah mulai lem ini. Bebas pokoknya posternya bebas. Sekali. Terus
sekali. Satu sudah ada yang mulai nulis Mas Alif. Lagi diposisikan ya. Oh, lagi diposisikan dulu. Berarti dirangkai dulu. Yes, iya. Tambahnya tanda balik, silakan kalian sambil nanti lipat-lipat ya. Hai anak-anakku, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, materi tentang tanda-tanda balik. Sebelum belajar, mari kita Sama ya dengan yang kalian tempelkan tanda-tanda baliknya itu bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni. Secara bahasa, balik berasal dari bahasa Arab balik, yang artinya sampai atau cukup sekian. Sedangkan secara istilah, balik artinya balik itu adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Jangan lupa sampahnya Harus menjalankan syariat Islam. Apabila melanggar, seperti tidak melakukan sholat, puasa Ramadan, itu akan mendapat dosa. Dan harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat atau ajaran Islam. Kalau ini sudah selesai. Nah, ada dua ya tentang ini tentang balik, lagu tanda-tanda balik. Pak Fajar coba putarkan ya. Ada lagunya. Yang sudah selesai bisa diperhatikan. Untuk kita semua. Selanjutnya dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Raihannya, Mbak siapa? Ya, Mbak Skadina dan teman-teman silakan maju ke depan. Dipegang juga. Ya. Ya, ini tanda-tanda balik ya, hasil posternya tentang tanda-tanda balik dalam Islam, tanda-tanda balik bagi laki-laki, tanda-tanda balik perempuan. Wah, bagus sekali, estetik ini ya. Kita berikan tepuk tangan untuk poster dari kelompok 1. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Bagi laki-laki, perempuan, dan juga balik dalam ilmu fikih. Ya, bisa diangkat. Nah, usia balik, tanda-tanda baliknya. Bagus sekali ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ayo. Oke, silakan duduk. Ya, bisa balik di sini.
kelompoknya Mas Alif, kelompok ketiga ya. Ini tanda-tanda poster baliknya kita bisa lihat. Ya, bagus sekali. Oh, tanda-tanda balik baik laki-laki, perempuan, secara biologi, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Kita berikan aplaus dulu. Ya, kita dulu. Kelompoknya Mas Cio. Lihat, ini kelompok dari Mas Cio ya, Mas Sultan. Mas, wah, tanda-tanda baliknya, poster tanda-tanda balik, bagus sekali. Akhir balik siapa takut? Wah, tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Kita berikan aplaus dulu. Jajar dulu berapa? Oke. Tipping semua ya? Wah, tipping semua. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir. Ini ketua kelompoknya, Mas siapa namanya? Mas Ibra. Terima kasih Mas Ibra. Ya, poster tentang apa? Poster tentang tanda-tanda balik, baik secara ilmu fikih, kemudian tanda-tanda balik secara ilmu biologis bagi laki-laki dan juga perempuan. Ini hasil karya kalian semua ya. Setelah itu, nanti setelah ini Pak Fajar akan bagikan lembar. Silakan nanti kalian kerjakan per kelompok ya. Ini untuk ini silakan nanti kalian kerjakan ya. Diskusi kelompok tentang tanda-tanda balik ya. Ya. Jalannya sempit ini. Oh, besar sekali. Selanjutnya kelompok terakhir. Ya. Nah, silakan kalian diskusikan. Nah, selesai diskusi. Setelah selesai diskusi, ya nanti kalian tulis nama kelompoknya, kemudian jangan lupa nanti dikumpulkan karena itu akan menjadi nilai per kelompok nanti. Selain dari poster ini, nanti nilai itu dari hasil diskusi tentang pertanyaan yang sudah ada di setiap lembar tersebut. Tuh, sebelum Pak Fajar akhiri, ada pertanyaan tidak? Sebelum Pak Fajar akhiri, ada pertanyaan tidak? Laki-laki itu dari yang kelihatan dulu, dari yang suaranya apa? Suaranya kecil menjadi suaranya berat, ada jakun, kemudian mimpi basah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perempuan tanda baliknya itu menstruasi dan lain sebagainya. Tuh, ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, Pak Fajar terlupakan. Jangan lupa, silakan nanti di rumah tetap belajar lagi tentang materi yang besok setelah balik ini, karena besok akan ada ulangan harian. Silahkan nanti kalian pelajari materi-materi yang tentang balik bagi laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Minggu depan insya Allah kita akan penilaian harian. Ada pertanyaan?
kita semua. Akhirul kalam, sekian dari Pak Fajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.